Iko Anata ini dah. Karen ini dah. Nah, selamat bergabung untuk Sobat Medio di 3 Minute Updates pastinya What's on Korea kali ini. Kalau kemarin kita udah ngebahas tentang K-pop, tentang K-drama juga. K-drama juga sering ya? Iya, sering banget. Nah, kali ini kita bawa sesuatu yang beda banget nih. Apa? Kultur. Iya, bener banget Ya, kan? tuh di Korea. Karena kita kan banyak banget nih, kayak dari cara makan mie, harus pakai tutup panci, sampai kita tuh beli panci yang emas itu. Bener banget, yang ikonik banget. Iya kan, kesehari-harian Korea lah. Nah, saat ini kita juga ngebahas tentang culture. Tapi sebelum itu, Sobat Medio jangan lupa nih untuk follow Spotify gitu ya. Kasih rating kamu, terbaik kamu gitu ya. Terus di podcast 3 Minute Update di Spotify, terus juga nyalain notifikasinya biar kamu tuh nggak ketinggalan. Nah, selain itu, follow juga TikToknya atau Instagramnya di @medio_by_kgmedia biar nggak ketinggalan juga seputar jaringan podcast-podcast di media lainnya gitu. Bener. Nih ya, kalau ngomongin kultur Korea kan banyak banget nih ya. Kalau gue tuh taunya nih awalnya dari Twitter sebenarnya, gara-gara viral. Iya. Gue kan lagi liat di Twitter dong, nge-stalk biasa di timeline. Nah, terus tuh lagi happening banget, gue lupa ya tahun berapa ya. Pokoknya lagi zamannya pandemi deh, lagi di rumah aja gue kerjanya cuman buka TikTok sama Twitter. Nah, gue liat lah kok si Jimin nih ada di backstage-nya, dia habis perform gitu di Billboard Music Awards, nyanyiin lagu Permission to Dance sama Boy With Love gitu-gitu lah, banyak lah pokoknya ya. Dia sampai big bow. Terus kayak kenapa nih kok Jimin doang yang big bow, namanya istilah big bow ya. Dia tuh dalam arti kalau di Korea ini Sobat Medio, big bow tuh kita tuh melakukan suatu hal sujud, tapi sujud ini bukan asal sujud aja. Nah, sujud ini diperuntukin karena dia tuh berterima kasih sama orang, kayak sama siapapun itu, pokoknya serasa hormat atau respect yang dalam banget. Berarti cuma satu orang gitu ya? Atau kan kita juga ada nih sujud syukur kalau misalnya kita menang nyanyi gitu kan, terus kita bakal sujud syukur gitu. Kayak gitu nggak? Atau beda? Sebenarnya kayak gitu, cuman itu yang diperuntukin tuh bener-bener yang kayak general, tapi yang bener-bener kayak impact-nya tuh gede banget. Makanya kayak, aduh gue tuh berterima kasih banget, gue bersyukur banget kayak dia ngelakuin big bow itu di Korea tradisinya yang bener-bener lu sampai sujud yang bener-bener bener-bener sujud banget lah. Sobat Medio tahu kan sekolah sujud tuh kayak gimana, kayak gitu. Namanya big bow kalau di Korea, namanya big bow, keren banget ya. Iya. Itu gue tahu dari si Jimin BTS, gara-gara lagunya BTS itu yang judulnya Permission to Dance masuk ke awards Billboard, makanya langsung lah. Pokoknya yang viral tuh sebenarnya Jimin. Gue nggak tahu sih anggota lainnya tuh big bow juga apa enggak. Harusnya sih iya ya, karena kan berterima kasih gitu. Pokoknya kalau ngomong ke BTS udah langsung viral lah gitu ya. Iya, bener banget. Terus selain itu juga ada yang gue inget ya gitu ya, di culture. Jadi ada drama. Gue gue sempat lihat juga, kalau lo sempat lihat tuh drama Tomorrow. Yang kan bahas tentang kayak sebenarnya malaikat, jadi mau nyelamatin orang siapapun. Jadi beda, setiap episode itu akan beda permasalahannya. Nah, ada satu scenes di mana ngebahas tentang anak sekolah gitu. Jadi mereka tuh ternyata orang-orang Korea itu belajar tuh dari pagi sampai malam. Jadi tuh kayak bisa aja paginya sekolah, nanti sorenya les, nanti ada les ini lagi, sekolah lagi kayak gitu-gitu. Ternyata di dunia Korea ya, ini yang gue tahu juga, gue sempat lihat juga di YouTube-nya Mas Hansol juga, sempat sebelum ada syuting ini gue sempat nonton gitu kan. Ternyata kalau anak Korea tidak ada les gitu ya, itu akan dibully kayak gitu. Jadi kayak makanya orang tuh lebih baik, jadi orang tua tuh memperuntukkan ya udah anaknya sekolah gitu. Gini nggak sih kok? Kayak gue pernah nonton ini loh, series apa gue lupa banget namanya, ini Sky Castle nggak sih? Gue pernah nonton itu. Nah, gue nggak nonton kalau itu. Ini Sobat Media nonton, pasti kalian tahu banget. Bener-bener tuh kayak ceritain, jadi tuh nih orang tetangga nih banyak banget ya di suatu klaster lah ya, klaster mewah yang dimana ya pasti kaya orangnya. Bener-bener gue lupa tetanggaan tuh ada 5 orang apa 6 orang, tapi bener-bener circle ini tuh kaya semua. Punya anak yang bener-bener sepantaran. Ada yang SMP, SMA, bener-bener dari pagi bangun sarapan, berangkat belajar, pulangnya juga masih ngeles juga sampai malam. Dan gue kira tuh cuma di film doang Sobat Medio, ternyata nyata. Wah, karena kalau nggak nggak les, nggak sampai ke sekolah malam itu bakal dibully gitu loh. Kenapa? Beneran. Iya gitu-gitu. Ternyata serem ya. Bener-bener seketat itu ya. Bersyukur lah kalau kalian yang tinggal di Indonesia ya. Nah, ngomong-ngomong kultur lagi nih ya, lagu deh, soal lagu ya. Kayak semua orang pasti suka nggak sih dengerin lagu? Kayak lu suka nggak sih dengerin lagu? Iya pastilah, apalagi K-pop aja udah kayak wah sudah mulai ya kan, gue juga kayak suka banget. Pertama mungkin kayak genrenya ada pop, R&B, hip hop, banyak banget lah. Apalagi dari Korea juga ya, udah banyak banget nih genrenya. Tapi
ada lagi nih satu Sobat Medio, genre lagu dari Korea ini unik banget sebenarnya, cuma dibagi 2. Oke. Tahu nggak apa? Apa? Nama ini lucu banget sebenarnya, tapi mungkin ada silsilahnya sendiri ya di Korea. Namanya itu Min Sogak sama Jongak. Oke. Nah, Gua ada nggak 2 ngerti nih. artinya. Nih, oke, ada 2 ya. Yang Jongak ini yang pertama, ini tuh suatu lagu tapi yang boleh cuma dinyanyiin sama orang pemerintahan. Orang atas lah, kelas atas lah pokoknya. Yang kayak bener-bener lagunya apa? Lagunya itu bener-bener kayak musikal klasik. Lu tau kan yang kayak di orkestra yang lagi diputerin, lagu-lagu yang agak melankoli gitu. Pokoknya yang sangat-sangat orkestra. Dan diselenggarain ini di tempat tertentu. Biasanya di hall, di building yang bener-bener ada acara khusus. Biasanya kenegaraan, acara misalkan pelantikan apalah, atau misalkan lagi bikin event yang bener-bener cuma orang kenegaraan doang, bukan untuk publik. Nah itu dari si Jongak. Oke, Sobat Medio nih karena gue suka rancu ya sama si Jongak dan Min Sogak ini ya. Bener banget. Nah, kalau yang satu lagi nih ada dia namanya Min Sogak. Ini bener kayak kita aja. Ini bebas mau nyanyiin nama siapa. Orangnya mau ngebawain genre apa tuh bebas. Kayak misalkan kita mau cover lagunya Dewa 19 tuh sah-sah aja. Kalau di sana itu boleh-boleh aja tuh masuk ke Min Sogak gitu Sobat Medio. Cuma 2 doang. Tapi silsilahnya yang dalam banget sebenarnya. Gitu. Ternyata ada ya kayak gitu ya. Ada, gue juga. Indonesia contohnya apa ya? Di Indonesia nggak ada sebenarnya kayak lagu wajib atau lagu daerah pasti kan bisa aja kan dibawain sama siapa bisa aja. Bisa di cover juga. Kalau sama di Amerika kan tuh di Korea Selatan ini cuman khusus untuk masyarakat atas aja, kelas atas atau orang pemerintahan lah, circle khusus dari mereka itu. Betul, itu Sobat Medio, ingat ya, Jongak sama Min Sogak. Nah, next kita tadi gue sempet mention gitu ngebahas tentang makan mie ramyun gitu kan, ramyun. Nah, ternyata di Korea ya kalau bisa kita ya orang-orang pada tahu kali ya. Maksudnya kita kalau setiap ke restoran Korea pasti akan disediain banchan gitu ya. Kimchi iya, gitu-gitu pasti dulu, kan. pasti banget. Itu ada lobak kayak sawi mentah gitu-gitu. Nah, itu tuh beneran ternyata tuh emang di setiap restoran tuh pasti akan ada banchan. Selalu. Makanya orang Korea tuh lauk nasinya nggak tahu ya, gue bingung kalau ngeliat orang Korea tuh makannya banyak banget tapi lauknya juga banyak gitu. Tapi kayak nafsu aja nggak sih? Terus kayak nasi dulu gitu, nasi puter dulu gitu. Unik banget sumpah. Kayak bener-bener nasinya kayak pulen banget, bahkan pakai sumpit aja bisa. Iya, gue bingung kalau kayaknya emang khusus ya. Iya, gue bingung kalau di sini ya gue makan nasi goreng kan nggak mungkin ya pakai sumpit ya kan, perak ya. Iya, gue mikir kayak kok lihat orang Korea nggak di film, nggak di kisah nyata, temen gue yang di sana ada sekolah kok enak banget lihatnya kayak pakai sumpit, kayak udah gitu menunya berjajar banyak banget kan, tapi habis aja. Iya, habis aja. Betul. Dan itu gratis. Iya, itu gratis. Mau nambah juga nggak apa-apa, free flow pokoknya. Sepuasnya aja. Gue bingung sih. Terus juga ada street foodnya. Iya, coba ada kondok, ada odeng, ada topoki, ada rapoki. Selalu. Terus ada apa lagi ya? Gimbap. Banyak banget pokoknya. Banyak banget. Street food di radius berapa meter tuh itu selalu ada. Iya, selalu ada. Nah, satu lagi yang ketinggalan itu adalah soju. Wah, sumpah. Iya, soju. Jujur, gue penasaran. Jujur gue pertama kali minum soju, maksudnya minum alkohol itu adalah soju. Gara-gara Korea kan. Oke. Ya, pasti gitu kan. Terus oh oke. Oh ternyata alkohol gitu kan. Terus kayak air putih gitu kan. Waduh. Oh ya udah. Dan ternyata selain kita minum, maksudnya buat happy atau nggak buat sedih juga bisa gitu kan. Ternyata emang ada tradisinya kalau misalnya minum soju itu kan harus tangannya tuh harus gini, kalau kita harus nerimanya tuh begini, minumnya di depan orang tua pasti harus gini dulu. Iya, ke sampingnya gitu kan. badan, karena kalau misalkan let's say kita lagi berhadapan gini ya, misalkan lo lebih tua dari gue, emang bener sih. Nah, gue ngambil soju, terus gue langsung minum di depan muka lo gini, nah itu nggak boleh. Iya, nggak sopan. Gitu ya. Jadi mau nggak mau kita terima kayak gini ya Sobat Medio, kita harus malingin muka kita. Iya, kayak gitu. Kecuali sepantaran sama teman-teman ya udah. Ya udahlah, itu selalu aja. Cuman ya balik lagi sih ke kulturnya yang bener-bener harus sama kebiasaan sih ya, karena emang udah nerima kebiasaan langsung. Ya sama kebiasaan juga harus, kayak gitu. Terus udah gitu selain kita dituangin, kita harus juga nuangin balik gitu. Iya, bener banget. Kayak gue kayak ribet banget ya minum doang, dituangin nuangin. Aduh, kalau lupa gimana ya? Ingetin dulu kali ya. Terus tuangin buat gue nih. Iya, itu bisa jadi culture shock buat kita sih kalau misalnya kita ke Korea, iya, langsung kayak aduh gue harus gimana nih, walaupun kita memang orangnya yang sangat-sangat mengikuti ya filmnya, lagu, tapi bukan belum tradisinya nih, belum ngeh banget gitu loh. Benar. Terus udah ngomongin soju, udah ngomongin makanan, kali ini kita ngomongin soal baju deh, pakaian.
Handuk ya? Iya, bener banget. Bener Baru nggak gue sih? mau nanya ya. Baru gue mau nanya, bener banget. Karena kalau kita ngomongin Korea, baju langsung lah ya, hanbok lah ya. Iya. Lo pernah nggak sih lihat di drakor ataupun series gitu ya? Orang-orang Itu tebel pakai banget hanbok tebel banget dan bahannya kaku sebenarnya. Oh iya kaku ya? Kaku. Jadi itu kan kayak kita ngeliatnya kayak kimono ya, enggak, tapi itu kaku beneran. Kalau yang punya masyarakat kelas atas, balik lagi nih, karena kan Oh kalau bahannya lebih bagus. iya bener banget. Kalau masyarakat kelas atas, menengah ke atas deh, itu bebas sebenarnya mau pakai hanbok seperti apa, mau warna apa bebas, lu mau custom kayak lu mau beli di luar kayak pakai desainer siapa itu bebas sebenarnya. Tapi kalau dari masyarakat menengah sampai ke bawah itu nggak bisa. Itu benar-benar udah ada aturannya, lu pakai baju yang harus warna putih aja. Oke. Kalau masyarakat kelas bawah ya sobat Medio ya. Nah terus tapi kalau dari masyarakat kelas bawah, tengah, atas sih selalu sama. Kalau nggak hadirin acara bela sungkawa, acara kematian. Oh iya, ya, warna hitam ya? harus itu Iya, warna itu hitam, harus harus ya. banget. Terus misalkan dari keluarga kita nih, kerabat kita deh, let's say, itu kita harus pakai pita untuk nunjukin oh ini kita kerabatnya. Iya, rambut Iya. putih ya. Benar, mau di sini pun boleh, mau di rambut pun boleh, mau di mana terserah. Yang penting nandain kalau kita nih keluarganya, kerabatnya. Nah itu sobat Medio, ada warna-warnanya, jenis-jenisnya, bahannya pun beda. Itu macam-macam hanboknya. Lu mau ke sana juga, bisa aja kita ke sana nih ya. Gue sama Iko ke sana, orang Indonesia pakai hanbok boleh aja. Cuma pasti ditanya, dicek dulu nih visa kita apa orang kelas berapa nih, menengah ke bawah apa menengah ke atas nih. Kayak gitu sobat Medio sebenarnya uniknya dari Betul. hanbok. Terus juga meskipun tebel ya nggak kepanasan juga karena kan musimnya mereka kan musim kadang-kadang ya ada yang musim dinginnya juga gitu kan, jadi nggak berasa beda-beda. gerah gitu. Terus ngomong-ngomong soal hanbok ini juga nyambung ke pernikahan sebenarnya. Karena kalau misalkan di pernikahan di Korea Selatan ini pasti kan pakai hanbok. Tradisi awalnya lah ya. Mau masyarakat kelas bawah, menengah, atas tuh pasti pakai hanbok. Nah, namanya nih pas kita nikah, ini udah nikah. Nah, amit-amit banget nih, amit-amit nih untuk kaum Hawa abis menikah, misalkan pasangan kita meninggal. Nah, tapi kalau misalkan perjanjian di Korea atau ibaratnya tuh kayak buku nikah lah ya, itu kita nggak boleh untuk nikah lagi. Oh gitu. Itu kita nggak boleh nikah lagi. Jadi sebenarnya kalau misalkan di drama Korea ada misalkan perceraian terus nikah lagi, itu sebenarnya asli itu nggak boleh. Karena nggak boleh, nggak boleh. Karena kalau aslinya ya, kita misalkan amit-amit pasangan kita meninggal, kita kan jadi otomatis kalau cewek janda ya. Nah, kita nggak boleh nikah lagi. Kenapa? Karena semasa hidup kita. Itu kayak di kerajaan-kerajaan gitu gak sih? Emang dari kerjaan, dari Tapi dinasti. sekarang masih nggak sih? Sekarang masih setahu gue. Dinasti gue lupa dinasti mana itu. Enggak, maksudnya kalau zaman kita, maksudnya di tahun sekarang masih bisa nggak sih kayak? Harusnya sih masih ya. Itu gue baca artikel. Cuman kalau sekarang dari beritanya langsung tuh belum nggak tahu, belum diberitain lagi. Itu gue dari baca artikel sama riset. Itu kita nggak boleh karena kita harus ibaratnya tuh kayak dedikasiin hidup kita buat suaminya. Buat mertua ya? Iya, buat mertua kita. Sebenarnya buat suaminya juga benar. Gue. Buat suaminya, tapi kita harus kayak ngerawat orang tuanya. Kalau orang tuanya masih ada. Kalau misalkan amit-amitnya orang tua juga nggak ada, balik lagi sebenarnya tetap nggak boleh sih. Gitu ya. Tapi kan agak ribet ya. Agak ribet. Oke, tuh dari silsilah Korea Selatan awalnya tuh bener-bener yang menjunjung dari turun temurunnya itulah, kayaknya banyak banget kok, bener-bener banyak banget dari sananya. Wah, kacau Kayak sih. gitu, Sobat Media. Banyak banget ya kan. Terus habis itu juga kemarin ada kabar juga BTS mau hiatus gara-gara mau militer juga. Nah, ini ternyata juga memang gue juga baru tahu, enggak sih. Maksudnya sebenarnya kita dulu udah pernah ada, cuma udah nggak serame kayak Korea sekarang. Maksudnya masih dilakukan terus gitu, wajib militer buat opa-opa Korea ya kan. Sedih nggak sih kalau misalnya kita punya pacar orang Korea gitu ya, terus dia harus militer gitu, dan harus berapa hari itu kalau nggak salah, 21 bulan. Ini nggak tahu ya, tapi boleh dikasih tahu ya kalau misalnya salah gitu. Dan itu di umur 18 sampai 35. Iya, gitu. di umur segitu maksimal 35. Bayangin aja Sobat Medio, tapi enaknya misalkan gue baru nginjek 18 tahun, tapi kalau misalkan gue milih nggak mau ikut wamil dulu nggak apa-apa. Ini kalau gue cowok misalnya ya, gue milih nanti dia di umur 30 tuh nggak apa-apa. Oh iya bisa sih. Tapi ya gitu. Semakin cepat ya semakin bagus dong. Karena selama 21 bulan itu yang gue baca bener-bener kalau misalkan di film, tapi 2 tahun ya berarti?
Hampir bener. Gila. Bener-bener ya lu ada suatu markasnya sendiri lah ya, dinasnya untuk lu istirahat, untuk lu ngapa-ngapain itu ada sendiri, dan itu untuk lu makanannya, minumannya yang disediakan emang dari pemerintah. Jadi kalau misalkan wajib militer yang sobat media suka nonton atau suka baca, ada kan artis misalkan kayak si Jin BTS itu kan, itu nggak ada perlakuan khusus, sama aja sama masyarakat biasa. Jadi jangan ngira kayak dia pasti Nggak artis nih sih. BTS pasti diperlakukan yang lebih mewah atau kamarnya gimana, itu nggak, sama aja. Karena menurut gue emang ketat banget sih, mereka juga kayak ya bodo amat. Ya yang penting lu wajib militer ya lu ikut aturan kita gitu. Bener. Jadi nggak ada perlakuan khusus untuk aktor khusus, nggak kayak band khusus. Nggak kayak di mana ya? Nggak kayak di mana ya, jangan sebut merek ya, jangan sebut ya, diam aja. Udah, daripada kita nanti kebablasan gitu kan, kebablasan gitu ya. Jangan lupa juga lah share juga yang tadi kita cerita, mungkin dari kamu sobat media, apaan sih, enggak lah, salah gitu. Boleh dikasih komen gitu ya. Terus juga jangan lupa juga untuk follow Twitter kita, Instagram kita juga di @medio@kgmedia, atau di emailnya kita di podcast kgmedia.id gitu. Atau kalau misalkan ada sobat medio ada ide atau saran tentang topik apa lagi nih yang perlu kita angkat, yang perlu kita bahas lebih dalam, boleh banget kirim email ke kita juga, boleh di podcast@kgmedia.id. Oke? Udah, itu aja lah. Kita nggak usah ngomong banyak-banyak, nanti kebablasannya yang tadi ngomongin militer. Benar. Udah, sampai jumpa sobat media. Sampai jumpa di episode What's On lainnya. Bye.